saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kami memasuki di tahun yang baru ini, tahun 2022. Pak Yongki memberikan satu tema pada saya, yaitu The Helper, yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yang berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, kita memasuki tahun yang baru ini, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Ya, kita tidak bisa memprediksi akan apa yang terjadi, tetapi satu hal kita percaya bahwa Tuhan memberikan penolong kepada kita. Apapun keadaan dunia, tapi satu hal kita percaya, Tuhan memberikan penolong kepada kita. Pada waktu Yesus akan pergi, dia akan mati di kayu salib, ya, dan dikuburkan dan bangkit, kemudian naik ke surga. Setelah kurang lebih 3 tahun hidup bersama-sama di tengah manusia bersama murid-muridnya, Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dan murid-murid tentu pada waktu itu merasa kecewa karena murid-murid tidak hanya ditinggalkan oleh seorang guru, tetapi ditinggalkan oleh Tuhannya sendiri. Perasaan menggoncangkan realita hidupnya itu, kekecewaan, ketakutan meliputi mereka. Maka Yesus mengerti dan meyakinkan mereka. Dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Roh Kudus adalah roh kebenaran, adalah pribadi Allah yang ketiga yang bersama-sama dengan kita saat ini. Saudara, Roh Kudus itu bukan hanya sebatas kuasa, bukan sebatas hanya satu tenaga, ya, dan kekuatan bagi orang percaya, melainkan dia adalah pribadi Allah sendiri. Terkadang orang keliru memahami pribadi Allah yang satu ini. Mereka memandang Roh Kudus itu hanya sebatas kuasa, bukan pribadi. Saudara, sepeninggal Tuhan Yesus, ada seorang penolong lain yang diutus untuk menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, Alkitab berkata bahwa dunia tidak mengenal dia, tetapi kita mengenal dia. Ya, dia yang akan menuntun kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat ke-10 perintah Allah dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 di dalam Ulangan, perintah tersebut dapat disingkat menjadi hendaklah kita mengasihi Tuhan Allahmu dan sesama. Dan juga dikatakan kita diberi amanat agung, yaitu hidup kita untuk menjadi saksinya. Ya, jadi kalau kita ringkas dari ke-10 perintah Allah itu, intinya demikian, kita harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama, dan kita menjadi saksinya. Saudara, semua perintah Tuhan tersebut tidak akan mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tahu seperti Paulus pernah berkata, bahwa setiap kali dia mau berbuat yang baik, yang jahat selalu timbul. Karena dengan kekuatan sendiri tidak mampu. Tetapi jika kita bersandar pada Roh Kudus, maka dia yang akan memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Roh Kudus ini sebagai penolong memungkinkan kita sebagai umat perjanjian baru untuk tidak perlu gagal lagi. Sebagai umat perjanjian lama Israel, tanpa Roh Kudus hidup orang percaya pasti gagal. Tapi dengan Roh Kudus hidup orang percaya pasti berhasil, bersemangat dan tidak akan lesu. Kita harus bergantung penuh pada kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam segala bidang kehidupan kita. Termasuk apa? Menggumuli kehendak Tuhan yang kita lakukan.
Jika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka perintah-perintahnya itu tidak berat, kata firman Tuhan. Kenapa kita anggap baik dan benar? Kadang-kadang sesuatu kita anggap baik dan benar, belum tentu baik dan benar di mata Tuhan. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, pasti kita memilih hidup yang baik dan benar. Juga kita harus lihat, kita menguji setiap roh agar tidak disesatkan oleh roh-roh yang lain. Saudara, kok Roh Kudus beserta kita nggak mudah tersesat. Penyesatan itu akan terus terjadi seperti hujan turun ke bumi. Nggak ada tempat yang luput ya. Kalau hujan diturun ke bumi itu nggak ada tempat yang luput. Demikian penyesatan itu turun seperti hujan ke bumi. Saudara, kita hanya luput dari penyesatan kalau Roh Kudus itu memimpin kita. Saudara, mengenali pemimpinan dari Tuhan agar kita tidak mengikuti pemimpin yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Tuhan yang mengenal siapa kepunyaannya. Mengikuti pemimpinan Roh Kudus setiap saat dalam kegiatan nyata sehingga kita dimampukan melakukan segala perintah Kristus dalam setiap keadaan untuk kita hadapi. Marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita. Saudara, jika kita benar-benar milik Kristus, pasti kita mempunyai roh Allah atau roh Kristus. Saudara, perkataan kita yang kita keluarkan pun akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita harus jaga perkataan kita. Kadang-kadang tanpa Roh Kudus dalam diri kita, perkataan kita ini kadang-kadang sembrono. Perkataan kita ini mengandung kutuk, perkataan kita ini seenaknya sendiri. Yesus pernah berkata, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu beban kita. Ya, Dia tidak akan memberikan beban ke segala sesuatu lebih dari kekuatan kita. Saudara, di sini kita akan menyimak bagaimana kuasa daripada penolong itu di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Ini penting kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan menyebut penolong yang lain. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I will ask another helper. Saudara, Roh Kudus membuat Yesus menjadi nyata di dalam hati kita dan hidup manusia. Mungkin hari-hari ini kita kesulitan melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita diajari ya bahwa Tuhan itu baik. Kita diajari Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu luar biasa, mujizatnya tidak pernah berubah. Tapi kadang-kadang kita tanya, mana buktinya? Saya kok tidak pernah mengalami. Ya, yang terjadi malah kekejaman, ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, ditinggal suami, ya, hidup tidak menentu, yang membuat akhirnya iman kita goyah, ya. Sepertinya kita ikut ibadah ke gereja, sepertinya kita membuang waktu yang sia-sia. Tetapi saya beritahu, lewat Roh Kudus, Yesus hadir. Dia tidak akan tinggal diam. Dia sedang bekerja. Ya. Dia sedang bekerja. Memang sulit untuk dilihat. Kalau saat ini kita masih belum selesai diproses, berarti Tuhan belum selesai bekerja di dalam kehendaknya di dalam hidup kita. Jadi memang sulit untuk dilihat karena dunia tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Justru itu karena kitalah sebagai anak Tuhan yang dipanggil untuk melihat dengan kacamata iman bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Artinya akan banyak situasi di mana saudara perlu pertolongan dan penghiburan. Roh Kudus bukan jaminan bahwa semuanya akan mulus. Tapi Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak mulus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa pertolongan Dia. Dia tahu kekuatan kita. Dialah penolong kita.
Pribadi yang Tuhan berikan pada kita Roh Kudus, ia menjadi pribadi yang selalu ada. Yesus berkata, ia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara, enggak usah khawatir akan apa yang terjadi. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dialah penolong kita yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Di saat kita sedih, di saat kita berduka, di saat kita stres, di saat kita hilang harapan, dia selalu ada buat kita dan dia memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati semua ini. Bahkan ada sukacita, damai sejahtera, walaupun kita sedang mengalami masalah yang ada di tengah kita. Yang kedua, kita harus ingat, Roh Kudus itu bukan saja menyertai kita, tapi Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdiam di dalam kita. Roh Kudus ada pribadi yang paling dekat, yaitu bersama kita dan diam di dalam kita untuk selamanya. Di dalam kita lihat bahwa kadang-kadang kita bisa mendukakan Roh Kudus ya. Banyak orang berpikir Roh Kudus itu seperti suatu energi, suatu tenaga ya, berupa bahasa lidah, manifestasi yang supranatural. Tetapi pada dasarnya Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang hidup. Karena itu Alkitab berkata, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita dipenuhi oleh kehadiran Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, maka ada ketajaman, ada kepekaan di dalam kita, di dalam hati kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin dibenarkan, bukan semakin menurun. Hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan akan menjadi saksinya. Hari ini dunia mungkin kesulitan melihat Tuhan. Tetapi tidak sulit untuk melihat saudara dan saya. Saudara, lewat Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam umatnya. Tuhan yang menolong kita ya untuk jadi penolong. Tuhan memberkati kita untuk kita jadi berkat. Tuhan bekerja melalui kita, bukan dengan bantuan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Dia yang ada di dalam kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena itu jangan takut dan khawatir menghadapi kondisi apapun yang bakal terjadi atau mungkin terjadi saat ini. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang ketiga, Roh Kudus itu yang dalam diri kita menjadi guru bagi kita. Dia berperan mengajarkan kita akan kebenaran dan mengingatkan kita pada firman Tuhan. Di mana roh kebenaran selalu bersama dengan kita. Ia menjadi guru, memengertikan kita, memberikan pengertian firman. Karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya tidak terbatas. Ia selalu aktif, terutama mendidik kita di dalam kebenaran, bahkan menginsyafkan kita kalau kita jatuh dalam dosa. Saudara, yang keempat, Roh Kudus itu adalah penolong yang membela kita. Selain penolong, dia juga membela kita. Roh Kudus membela kita dari apa? Dari musuh-musuh kita, termasuk suara hati kita yang salah. Ya, mungkin kita berkata, saya enggak cukup, saya enggak bisa, saya merasa kalah, saya merasa minder, saya enggak bisa. Itu Roh Kudus akan membela kita. Di saat seperti itu Roh Kudus akan datang ke dalam hati kita. Seperti seorang sahabat yang membela kita. Saat dunia menekan kita. Saat iblis menggoda kita. Saat kita hati kita menghakimi kita sendiri. Roh Kudus akan berseru lebih jelas. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu sudah menerima roh, tidak menerima roh perbudakan lagi, tetapi roh yang tidak menjadi, yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kamu bisa berseru, ya Bapa, ya Aba. Di saat yang bersamaan Roh Kudus juga datang sebagai
seorang sahabat pembela yang melakukan intervensi. Saat apa? Saat hidup kita kecanduan dengan duniawi yang merusak hidup kita. Roh Kudus akan menentang kita, akan melawan, akan menegur kita supaya kita kembali kepada sukacita yang sebenarnya. Dan yang terakhir, Roh Kudus ada roh kebenaran yang dapat menjamah setiap hati kita. Saat hati kita nggak benar, saat hati kita mulai lesu, saat hati kita mulai jatuh dari Tuhan. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dia akan menjamah kita supaya kita kembali lebih dekat pada Tuhan. Kadang-kadang dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari doa. Mungkin kita nggak berdoa, kita nggak baca firman, tapi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dia akan jamah hati kita, dia akan menegur kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan percaya bahwa Roh Kudus itu membela kita, menolong kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2022, saudara tidak perlu kaget, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, karena saudara punya penolong. Saat saudara susah, saat saudara mengalami segala sesuatu, ada Roh Kudus, yaitu dia pembela kita, penolong kita, menjadi guru kita yang menuntun kita dalam jalan kebenaran, sehingga akhirnya hidup kita sungguh-sungguh dapat menjadi saksi Kristus. Dunia tidak bisa melihat Tuhan, tapi dunia bisa melihat Allah yang hidup di dalam hidup kita. Amin. Wow, luar biasa ya. Dunia tidak bisa melihat Tuhan, tapi dunia bisa melihat kita. Terima kasih Bu Jem ya. Hari ini kita sudah diajar, diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu roh penolong yang bagi kita ya. Saya sudah mencatat ada 5 hal yang disampaikan, bahwa Tuhan itu yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tinggal di dalam setiap kita, dan Roh Kudus itu adalah guru ya, yang ngajar kita, yang menuntun kita di dalam jalan-jalan kebenaran. Dan yang keempat, bahwa Roh Kudus adalah penolong yang selalu membela kita di hadapan para lawan-lawan atau para musuh kita. Dan yang kelima, yaitu Roh Kudus yang menjamah hati kita, memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Ya, terima kasih Bu Jem, kami sangat diberkati. Silakan Ibu Jem berdoa buat setiap kami di awal tahun 2022 ini, supaya Roh Penolong itu, Roh Kudus itu terus menyertai kami semua. Silakan Bu Jem. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua pengikut Zoom pada doa pagi ini, baik yang di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau Roh Kudus, Engkau yang diam di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia. Tuhan, kami mengajarkan apapun yang ada di dunia ini, kami akan hadapi bersama Engkau. Karena kami percaya bersama Engkau, kami akan dibawa. Kami tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kami akan dibawa, Tuhan, kepada keadaan sampai rembang tengah hari. Tuhan, kami percaya, walaupun saat ini keadaan kami, mungkin kami dalam keadaan kekurangan. Di tahun 2021 kami mengalami kegagalan, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau lah penolong kami, pembela kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau memberkati kami, Tuhan. Biarlah kami semua, Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Dunia tidak bisa melihat Engkau, Tuhan, tapi dunia bisa melihat Yesus ada dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat. Hidup kami akan sanggup menolong orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau penolong kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Engkau akan bawa kami terbang semakin tinggi, Tuhan. Di tahun 2022 ini, apapun keadaannya, Tuhan, kami akan tetap di bawah Engkau, Tuhan, terbang untuk lebih tinggi, mengalami berkat Tuhan,
penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah lewati tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami memasuki tahun ini Tuhan. Tahun yang ajaib. Tahun yang dimana Tuhan menyertai kami secara luar biasa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mengikuti Zoom ini, Tuhan kami percaya satu persatu masalah mereka Tuhan. Yang sekolah, yang bekerja, yang bisnis, ibu rumah tangga, suami, istri, anak. Tuhan semua masing-masing mempunyai keperluan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang tahu setiap keadaannya. Dan Engkau memberkati, menuntun mereka sampai kepada kemenangan dan kemuliaan. Dan menjadi saksi Tuhan bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin.